Perkenalkan, saya Fibri Wahyu Putra, saya pegawai dari Bank BTN Syariah, cabang Jakarta Pasar Minggu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Humaira Alatas dari kelas 10E kelompok 1. Jadi di sini saya bersama Bapak siapa, Pak? Perkenalkan, saya Febri dari Bank BTN Syariah, Jakarta Pasar Minggu. Oke Pak Febri, jadi kami mendapatkan tugas dari Pak Dimas, yaitu guru agama, untuk mewawancarai pegawai bank, dan kita menanyakan beberapa pertanyaan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Ya, silakan. Jadi pertanyaan pertama itu, apa perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional? Oke, baik. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan dengan bank syariah itu terletak pada akadnya. Jadi ketika kita menabung di bank syariah itu ada akadnya, istilahnya ada titipan atau ada yang kedua itu investasi. Itu kalau misalkan dia itu titipan, maka nanti pengelolaannya tidak akan dicampur dengan penyaluran pembiayaan atau kredit, istilah konvensionalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan akadnya itu investasi, atau kita biasanya dari teman-teman syariah itu nyebutnya dengan mudharabah, itu nanti kita akan salurkan dana yang telah kita input dari masyarakat itu untuk pemberian pembiayaan atau kredit, gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana kita deal dengan nasabah di awal itu akan menentukan bagaimana cara bisnis kita ke depannya, gitu. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Silakan. Jadi untuk pertanyaan keduanya itu, kenapa sih bank syariah itu tidak mengenal istilah bunga, tapi kalau bank konvensional tuh lekat banget dengan istilah bunga? Ya, oke, baik, terima kasih. Kalau sebenarnya ini pertanyaannya, jawabannya itu berkesinambungan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kenapa di bank syariah nggak mengenal dengan kata bunga? Karena di bank syariah itu memperlakukan uang itu bukan komoditas. Lebih kalau di bank syariah itu lebih mengedepankan partnership antara kami dengan nasabah. Itu kami melihat nasabah itu sebagai partner bisnis seperti itu. Misalkan ketika kami bekerja sama dengan developer mau buat perumahan gitu ya Mbak ya, kita akan memandang mereka sebagai partner kita. Kita ada dana, mereka ada resource, dalam hal ini bisa berupa tanah, tenaga kerja ataupun material bangunan gitu ya. Nah, kita invest di sana dalam bentuk pembiayaan atau bahasa konvensionalnya kredit seperti itu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Alfi Pranaditya dari SMA Negeri 62. Di sini saya ingin bertanya mengenai tentang bank syariah. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan akad dalam bank syariah dan bagaimana perannya dalam setiap transaksi? Baik, terima kasih Mas Bintang. Jadi untuk mengetahui apa akad itu adalah, akad itu kalau bahasa sederhananya saya menyederhanakan itu, akad itu ya apa yang kita perjanjikan di awal. Kalau tadi saya sebutkan ada beberapa contoh akad di perbankan syariah, ada wadiah atau titipan, sama satu lagi ada mudharabah atau investasi. Jadi ketika orang naruh duitnya di bank itu ada yang cuman pure titipan, nggak mengharapkan imbal hasil gitu ya. Nah itu nanti jatuhnya titipan. Nah beda lagi ceritanya kalau orang itu mau ada imbal hasil tertentu gitu ya Mas ya. Berarti nanti akadnya mudharabah atau investasi seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana resiko usaha ditanggung oleh nasabah dan bank pada sistem syariah dibanding sistem konvensional? Kalau boleh saya disclaimer, di perbankan syariah itu lebih fair. Karena apa? Ketika bank itu dapat untung dari pembiayaan, dari menyalurkan pembiayaan atau kredit, nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk mudharabah atau investasi itu akan pendapatannya naik juga. Beda ceritanya dengan konvensional, perbankan konvensional gitu ya, udah ditetapkan bunganya sekian, 4% gitu misalkan. Kalau di perbankan syariah, kita nggak bisa Mas mengklaim bagi hasilnya nanti 4%. Karena apa yang kita kasih ke nasabah yang kita akadkan investasi itu nanti,
akan returnnya berdasarkan dari performa kami perbankan syariah gitu dalam menyalurkan pembiayaan atau kredit. Kalau penyaluran kreditnya oke, bagus gitu ya, ya nanti pendapatan yang kita berikan ke nasabah itu ya cukup oke gitu. Jadi Oke. berbanding lurus. Oke Pak, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Oke Bapak, perkenalkan nama saya Safaliana Zaha, ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya sebelumnya. Baik, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara bank syariah memperoleh keuntungan tanpa melanggar prinsip syariah? Oke, baik. Sebenarnya ini balik juga kepada prinsip atau dasar di mana membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Kalau di bank konvensional itu mungkin yang pengawasnya itu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan satu lagi dari Bank Indonesia. Nah, plus kalau misalkan nanti di bank syariah ada dua lembaga itu, sama namanya satu lagi Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini konteksnya itu adalah mencocokkan proses bisnis dengan prakteknya di lapangan gitu. Jadi yang menentukan apakah sebuah produk itu nanti oke secara fikih itu ya, nanti menentukan dari Dewan Pengawas Syariah. Nah, selain dari sisi fikih, Dewan Pengawas Syariah juga mempertimbangkan dari sisi profitnya, apakah oke ataukah masih gini. Jadi misalkan ada kalanya kita masih dalam jalur syariah, tapi dari sisi perbankannya kurang oke secara profit gitu. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini tugasnya itu tadi menyelaraskan antara proses bisnis profit dengan sistem syariahnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa dampak sistem bunga terhadap ekonomi dan bagaimana sistem syariah mencoba mengatasinya? Oke. Kalau boleh saya berikan informasi, kalau di bank konvensional itu tiap transaksinya nggak ada underlying yang real gitu. Nah, beda kalau dengan di perbankan syariah itu memperlakukan uang bukan sebagai komoditas tapi sebagai media pembayaran, pure media pembayaran. Contoh, ketika nasabah itu mau ambil pembiayaan untuk perumahan, underlying-nya itu ya si perumahan itu gitu. Kalau di perbankan konvensional, deal-nya itu atau akadnya itu ya orang cuman minjem duit gitu tanpa underlying yang jelas, walaupun secara hukum sertifikat tanahnya ada di perbankan gitu. Jadi lebih ke underlying atau jaminannya apa sih gitu untuk transaksinya. Itu sih, Mbak. Oke, terima kasih ya banyak Ya, Bapak. terima kasih. Iya. Oke baik Bapak, pertanyaan selanjutnya itu kenapa di dalam bank syariah itu ada yang namanya istilah bagi hasil, bukan Oke. bunga tetap? Oke. Tadi saya sudah jelaskan ke beberapa teman-temannya. Jadi ketika itu akadnya adalah mudharabah atau investasi, itu sistemnya bagi hasil. Bagi hasilnya dari mana? Ketika perbankan menyalurkan pembiayaan atau kredit itu kan nanti dapat profit ya Mbak ya. Nah, profit itu nanti sekian porsinya untuk nasabah dan sekian porsinya untuk perbankan. Dan itu sudah kita state di awal ketika nasabah menyimpan dananya di perbankan syariah gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan sosial yang ingin dicapai oleh bank syariah selain mencari keuntungan? Oke, kalau di perbankan syariah itu kita nggak melulu ngomongin proses bisnis atau profit, tapi juga masalah soal akidah, dakwah, dan juga misi sosial. Nah, di BTN Syariah sendiri, kita ada sekian porsi dana yang kita spend gitu ya, yang sifatnya itu untuk sosial. Jadi contohnya misalkan ada di masjid sekitar butuh renovasi tempat wudhu, itu kita bisa provide untuk bantu gitu. Atau ketika ada bencana kita juga bisa spend sekian dana untuk support meringankan bencana tersebut gitu. Terima kasih ya atas jawabannya. Iya, sama-sama. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gina Sasabila Runa, nomor absen 18. Hari ini saya ingin melanjutkan pertanyaan yang sudah ditanya oleh teman-teman saya. Selanjutnya pertanyaannya adalah apa perbedaan antara tabungan di bank syariah dan tabungan di bank konvensional? Oke. Ada beberapa perbedaan yang mendasar gitu ya terkait dengan perbedaan antara tabungan di bank konvensional ataupun dengan di bank syariah. Pertama dari sisi akad, pasti itu yang membedakan dari kami dari perbankan syariah dengan konvensional.
balik lagi, muter-muter lagi jawabannya. Pertama, di tabungan bank syariah itu ada 2 akad. Ya. Ada akad titipan dan satu lagi akad investasi. Jadi bagaimana nasabah itu choice-nya lebih prefer yang mana, itu nanti akan ada pilihannya. Nah, kalau di perbankan konvensional, akadnya ya udah naruh duit aja gitu, tanpa ada pembeda itu titipan atau investasi. Itu sih, itu perbedaan yang mendasar pertamanya. Terus kedua, dari sisi varian produk. Kalau kita di perbankan syariah akan lebih banyak variasi produknya, Mbak. Ada yang namanya tabungan haji umroh, atau ada tabungan kurban, ada tabungan emas, seperti itu. Yang mana itu nggak ada di perbankan konvensional, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kerja pembiayaan murabah dan dibandingkan dengan kredit di bank konvensional? Oke, ini ngomongin tentang kredit atau pembiayaan. Jadi ini juga salah satu pembeda kami dari perbankan syariah dengan bank konvensional. Kalau di perbankan syariah itu memang secara kelihatan dari luarnya nggak ada bedanya gitu ya, tapi di dalam itu ada hal sistemik atau yang secara syariah itu yang membedakan. Pertama, ketika kita ngomongin mudharabah atau jual beli, itu misalkan konteksnya ini pembiayaan KPR gitu ya, Mbak ya. Misalkan ada orang mau ambil rumah atau KPR, itu kita dari pihak bank itu beli rumahnya dulu. Nanti setelah itu baru kita jual kepada nasabah yang mau ngambil KPR. Nah, itu kita jual kepada nasabah itu dengan spread atau margin sekian dari harga rumah yang sudah ditentukan. Nah, spread itulah yang akan menjadi keuntungan dari pihak perbankan syariah itu. Kalau di bank konvensional, taunya ya pinjem duit buat beli rumah gitu ya. Ya udah, langsung aja gitu, nggak ada proses take over dulu dari bank gitu. Gitu sih. Bapak. Ya. Hai teman, jadi kita lagi ada di BPTN Pasar Minggu. Yay, terus sebenarnya kita ada Kido panel, cuma dia males ikut jadi nggak bisa disebut. I forget. Oh, Tapi dia awalnya too much katanya. too much ya guys. Bye. Dia nyebrang ya. Hana, jangan. Gini dulu tangannya, gini dulu. Tangannya di atas. Tuh, udah tutup. Hana, doset. Ya. Habis nyebrang. Ini ya, bau ya. 1, 2. Gini. Dari PKO